Hai semua, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi tentunya dengan saya Merlin di sini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, kenalin saya Merlin. Dulunya saya WHV dan sekarang sekolah lagi di student visa di Australia. Dan di channel ini saya banyak sharing soal WHV, soal student visa, soal hidup di Australia, liburan di Australia, dan beberapa tips-tips yang lain, oke? Jadi kalau kalian tertarik, silahkan pantengin video-video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Anyway, hari ini saya bakal masuk di sesi menjawab pertanyaan netizen lagi. Karena kalau teman-teman followers di Instagram saya, ingat ya waktu itu saya pernah open Q&A dadakan. Dan waktu itu ada yang nanya, "Kak, pertama kali ke Australia bawa barang apa aja sih?" Nah waktu itu saya sempat mention, waduh malu-maluin sih kalau mau ceritain barang bawaanku, karena waktu itu barang bawaanku banyak banget. Aku bilang sampai gitu kan, nanti ya di video ya. Ternyata beneran banyak yang request. Oleh karena itu requestnya saya penuhin ya hari ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen tahu dulu saya bawa barang apa aja dan tips-tipsnya gimana, sekalian biar teman-teman nggak banyak banget barang bawaannya seperti saya dulu, nonton video ini sampai akhir, oke? Oke guys, soal packing ini sebenarnya sih tergantung ya buat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang modal gede, saran saya sih nggak usah bawa barang terlalu banyak, sampai di sini aja baru beli kalau modalnya gede dan yakin bakalan dapat kerja cepat. Nah kalau dari pengalamanku waktu itu barang bawaanku banyak banget. Sebanyak apa sih? Jadi waktu itu saya bawa satu koper gede plus satu koper kecil plus satu tas tentengan yang plastik yang kuat itu plus satu backpack. Oh, plus satu lagi pouch gitulah intinya untuk barang-barang paspor dan sebagainya. Jadi bener-bener bukan tampang backpacker yang bakalan pindah-pindah tempat lah intinya. Jadi ya waktu sampai pertama kali nyampe di bandara tuh diketawain sama landlordku pas dia jemput. Dia ngomong, "Ya ampun Merlin, ini kalau kamu bawaanmu seperti ini kamu nggak bakalan bisa pindah-pindah tempat, banyak banget," dia bilang kayak gitu kan. Tapi sejarah dibalik itu karena guys, jadi dulu ceritanya saya kan di Surabaya. Di Surabaya nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa. Which is kalau saya move dari Surabaya, artinya semua barang harus dibawa kan. Itu saya sudah kirim berkarton-karton pulang ke rumah, masih sisa banyak gitu loh. Dan beberapa barang itu sayang aja sih kalau saya buang. Jadi waktu itu masih sayang banget kalau dibuang barangnya kan. Jadi akhirnya berakhirlah saya dengan sebanyak itu. Nah mungkin buat teman-teman yang berangkat dari rumah sendiri nggak perlu lah ya. Jadi kalau memang nggak penting-penting banget ditinggalin aja lah ya. Dan waktu itu karena modal saya itu nggak banyak kalau menurut perhitungan saya ya, dan waktu itu saya mikirnya was-was aja just in case kalau saya nggak bisa dapat langsung kerjaan. Jadi setidaknya saya nggak perlu mengeluarkan duit, karena secara kalau kita berpenghasilan di Indonesia pindah ke Australia dan harus mengeluarkan duit dan kita hasilkan secara rupiah dan dikeluarkan dalam dolar, itu bakalan kerasa banget guys. Jadi waktu itu saya mikirnya saya bakalan berusaha apa yang saya bawa ini 1 bulan cukup, seperti itu ya. Bawa apa aja nih, gue sebutin satu-satu ya. Jadi waktu itu beberapa baju, bukan beberapa sih, banyak banget baju yang saya bawa. Baju, celana, jeans, pokoknya yang berhubungan dengan pakaian ini banyak banget yang saya bawa ya. Jadi ya itu salah satu beban berat juga karena terlalu saking banyaknya. Karena sayang kalau saya mau buang, saya tipikal orang yang sayang gitu loh guys. Nah jadi saran saya buat teman-teman yang bakalan kesini, kalau bisa sih packingnya light aja, karena sebenarnya sih harganya nggak beda jauh. Mungkin karena kita ngitung-ngitungnya di secara rupiah ya, jadi mungkin masih lumayan mahal. Tapi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir kembali, kalau teman-teman mau ke tempat yang diskon, di toko-toko yang murah bukan yang branded, itu sebenarnya nggak terlalu mahal, hampir 11-12 lah sama di Indonesia kalau masalah baju ya. Jadi ya saranku sih bawa yang benar-benar penting aja. Kalau baju, misalnya kalau teman-teman ingat waktu itu saya sudah pernah sempat mention di video soal apa aja sih yang harus dibawa ke Australia yang berhubungan sama kerjaan. Nah itu ada videonya di sini ya. Nah di sana itu saya mention kan kalau bisa, ini kan penting ya karena untuk kerja. Jadi kalau bisa sih sampai di sini kalian langsung kerja, nggak perlu harus kesana kemari lagi cari baju dulu, uniform dulu, seperti itu. Nah di sana saya mention bahwa yang penting itu adalah kalian bawa baju hitam lengan panjang, baju putih lengan panjang, terus baju kaos putih dan hitam, baju kaos lengan pendek aja, terus sama celana hitam untuk kerja, plus sepatu untuk kerja juga. Ini biasanya sih sepatu hitam.
ini khusus kalau teman-teman mau kerja di hospitality, karena secara general sih itu yang biasanya kita pakai ya, tergantung kerjaannya apa. Kalau waitress tentu saja mereka bakal minta yang lebih formal, misalnya kemeja tadi, atau misalnya kalau misalnya hanya kitchen hand ya baju kaos hitam doang. Jadi itu penting sih, karena sampai di sini usahain nggak usah beli dulu kan. Jadi kalau memang teman-teman sudah punya di Indonesia ya bawa dari Indonesia, dan itu nggak terlalu berat. Nah untuk masalah pakaian sebutuhnya aja, dan ini masalah pakaian ini sebenarnya tergantung lagi teman-teman mau ke city mana. Kalau teman-teman target pertamanya awalnya mau ke daerah north ke atas yang nggak punya 4 musim, hanya 2 musim, teman-teman untung karena teman-teman nggak perlu bawa winter clothes kayak gitu kan, kayak baju yang tebal, jaket tebal, nggak perlu kan. Jadi kalau kalian mau ke Darwin, mau ke Cairns, itu tuh ya bawa aja yang baju kayak di Indonesia, yang baju tipis gitulah, baju yang di daerah-daerah tropis, mirip tropis sih, soalnya dia nggak ada winter. Jadi bakalan like lah packingan kalian. Nah kalau teman-teman bakalan target utamanya bakalan ke Sydney atau misalnya Melbourne, daerah-daerah south di bawah itu, nah ini teman-teman perlu bawa jaket, perlu bawa winter clothes lah, intinya yang bisa menjaga teman-teman dari dingin, terutama kalau datangnya pas winter. Kalau datangnya masih pas musim panas ya mungkin nggak perlu bawa sih, nanti bisa beli kan. Secara kalau di sini pas sale ya sale beneran, nanti kan bisa beli di Uniqlo sebenarnya. Kalau teman-teman belum punya, maksudnya nggak usah beli di Indonesia untuk dibawa ke sini doang. Kalau memang planning mau beli, yang mending dibeli di sini, karena kalau diskon pun lumayan murah kok. Oke? Nah kalau teman-teman bakalan kerja di farm, yang penting itu tentunya kalian harus bawa topi, harus bawa manset. Manset tuh lumayan loh menjaga ini tangan kalian biar nggak gosong lah intinya. Gloves, meskipun sebenarnya itu nanti bakal di provide dari tempat kerja sih, tapi maksudnya jaga-jaga aja, jangan sampai kalau misalnya disuruh beli harus beli lagi sementara mahal kan, seperti itu. Oh ya, kalau buat perempuan sih boleh sih bawa dress just in case kalau kalian tiba-tiba diundang ke acara tertentu, acara formal kan, lumayan kan kalau bawa satu aja sih. Dan kalian nggak perlu bawa spray, bawa blanket, aduh nggak usah lah, itu berat-beratin bawaan kalian. Dan sebenarnya kalau kalian nyewa di rumah yang ada landlordnya, dia bakal ngasih itu ke kalian, akan provide semua itu. Jadi ya sebenarnya nggak perlu worry soal itu ya, kecuali kalau teman-teman planning untuk sewa satu unit sendiri dan unfurniture ya mungkin teman-teman harus provide. Tapi kalau teman-teman planning hanya mau sewa room, langsung nggak usah bawa yang seperti itulah, itu nambah-nambahin. Dan itu begonya saya dulu, karena saya bawa sampai seperintilan-perintilan seperti itu. Sampai waktu itu saya bawa selimutnya orang tua, karena saking sayangnya kan, pas pulang ke Indonesia tahun pertama habis langsung dibawa semua lah, bawa pulang. Lalu lanjut ke soal yang kedua adalah obat-obat pribadi. Nah ini sih sebenarnya sih tergantung teman-teman, sesuai kondisi tubuh teman-teman. Teman-teman yang paling tahu badannya butuh apa gitu kan. Apalagi kalau misalnya pindah ke daerah yang ada winternya, kita kan nggak biasa ya, mungkin obat-obat flu, batuk dan sebagainya itu perlu. Tapi waktu saya pribadi sih waktu itu bawanya hanya minyak kayu putih, kantor pain, karena saya mikir jangan sampai butuh kan salad urat atau sebagainya. Terus sama antangin waktu itu saya bawa sih. Sebenarnya kalau teman-teman sering sakit gigi juga, Ponstan itu perlu banget sih teman-teman bawa, karena di sini nggak ada dijual ya. Jadi kalau obat-obatan ini bawa sesuai kebutuhan teman-teman aja. Lalu yang ketiga adalah alat-alat kosmetik. Nah ini khususnya untuk perempuan ya. Kalau saran saya, alat-alat kosmetik ini bawa seperlunya saja. Mungkin cukup untuk 1 bulan, nggak usah sampai di stok sampai setahun penuh gitu kan. Karena sebenarnya harga kosmetik di sini sama di Indonesia, apalagi kalau kalian pakai yang Maybelline, L'Oreal dan sebagainya seperti itu, hampir sama sebenarnya harganya di Indonesia, bahkan kadang murah karena dia half price kan. Kalau waktunya hampir setiap waktu itu ada half price, jadi ya murah, jadi beli pas half price aja. Jadi sebenarnya sih nggak perlu nyetok sampai banyak banget, kecuali kalau teman-teman pakai obat dari dokter yang harus resep dokter ya. Nah itu yang perlu teman-teman stok. Oh ya, dan sekalian saya bahas soal toiletries ya di sini. Bawa seperlunya juga aja, karena di sini harganya juga murah. Kalau teman-teman mau cari yang murah, ada yang murah, $1 tuh ada. Jadi ya nggak perlu khawatir sampai harus nyetok sampai setahun penuh, karena itu yang bikin barang bawaanku dulu banyak banget ya. Karena saya sampai nyetok deterjen, nyetok sabun, pembalut, Pepsodent dan sebagainya, karena saya saking takutnya gitu loh, karena nggak bawa banyak duit kan, dan ujung-ujungnya itu nggak kepake sampai saya harus sharing ke yang lain gitu loh.
Jadi itu saran saya sih bawa seperlunya saja, mungkin cukup untuk 1 bulan seperti itu. Dan deterjen sih sebenarnya nggak perlu sih ya, aduh di sini pun murah, ada yang $3 gitu kan, jadi ya sebenarnya sih nggak perlu lah ya, apalagi kadang-kadang di provide kok dari tempat tinggal. Lalu untuk pembalut, nah ini kemarin saya bawa banyak banget sampai yang di bawah koperku tuh semuanya penuh sama pembalut, karena dengarnya dari orang-orang itu harganya mahal, dan katanya adanya ini nggak ada pembalut normal, adanya apa tuh, adanya itu tampon gitu kan. Saya kan nggak biasa pakai itu ya, jadi waktu itu bener-bener itu barang yang urgent dan wajib lah ya untuk perempuan. Tapi ternyata guys, setelah saya sampai di sini, kalau half price itu harganya sama aja, dan itu kualitasnya lebih bagus lah ya di sini. Kalian bayangin ya, saya saya selalu belinya yang pas half price sih. Jadi harganya itu kalau half price itu hanya $2,5 dan isinya sekitar 12 atau 14, which is 25.000. Ya hampir sama kan kayak di Indonesia. Jadi daripada berat-berat ya mending beli di sini aja. Jadi kalau misalnya nggak usah nyetok sampai sebanyak-banyaknya, cukup bawa seperlunya saja, oke? Lalu yang keempat berhubungan sama makanan. Nah ini nih, ini kalau saran saya sih bawa lebih banyak ya. Kalau masalah bumbu Indonesia ini memang harganya berkali-kali lipat ya guys di sini. Jadi saranku sih kalau kalian doyan masak dan kalian mau pakai bumbu-bumbu dari Indonesia, sebaiknya dibawa lumayan banyak, karena harganya pun beda jauh. Dan kalau di sini kalau kalian mau beli itu harus ke Asian stores, nggak semua tempat ada, jadi ya bawa lumayan banyak sih saranku. Oh ya, ini berhubungan dengan bumbu-bumbu, mungkin teman-teman yang ngerokok juga kalau bisa sih bawa stoknya sendiri ya, meskipun ada batasnya ya kalau nggak salah. Ya itulah, pokoknya bawa bumbu yang teman-teman rasa bakalan butuh, apalagi kalau teman-teman yang susah kalau nggak makan bon cabe, nah itu bawa tuh. Itu penting banget tuh. Oke, itu dia. Terus yang terakhir adalah dokumen. Nah dokumen ini banyak nih yang suka nanya, bawa apa aja kak, dokumen penting apa aja yang harus dibawa. Nah karena kalian bakalan pindah-pindah guys, saranku sih nggak usah bawa dokumen yang misalnya kayak ijazah, itu kalian nggak usah bawa, apalagi ijazah asli. Kalau misalnya hilang di sini, aduh kan rempong kan ya nanti, jadi mending nggak usah. Lagian ijazah kalian tuh nggak bakalan kepake di sini. Jadi dokumen itu yang perlu kalian bawa itu hanyalah paspor, visa, dan SIM. Kalau kalian bakalan nyetir di sini ya SIM, yang SIM internasional lah ya. Bawa SIM Indonesia juga sih boleh sih, dan kalau KTP juga boleh dibawa sih sebenarnya. Tapi yang di luar itu mending nggak usah dibawa, kayak ijazah, sertifikat AIU, nggak usah. Saran saya sih itu semuanya dibikin di soft file, karena kan di soft file pun kalian bisa tetap pakai print kan nanti. Jadi kalian scan aja, ada app yang bisa nge-scan dokumen-dokumen itu. Kalau kalian nggak mau pakai mesin scan, bisa dari handphone sendiri, dan itu kalian bisa simpan. Dulu cara saya seperti itu, jadi saya simpan di satu flash disk yang saya bawa, plus saya ada backup di email. Jadi semua dokumen-dokumen itu saya masukkan di Google Drive saya, jadi ya just in case kalau flash disknya hilang masih ada. Jadi nggak usah bawa-bawa dokumen secara utuh ya, karena sayang kalau hilang nanti. Dan berhubungan sama dokumen ini, oh ya hampir lupa, jangan lupa bawa adapter, karena kan di Australia tuh beda ya. Kalau di Australia tuh yang kaki 3, nggak kayak kita di Indonesia yang 2 gitu ya. Jadi mungkin kalau di awal-awal, kalau device kalian masih yang device Indonesia, harus perlu sih bawa itu, biar nggak susah nanti pas nyolok di sini ya. Overall saran saya sih sebenarnya gak usah bawa nyetok barang sampai berlebihan, sampai over bagasi ya, daripada bayar lagi kan mahal-mahal. Jadi bawa seperlunya aja, dan berdoa aja semoga sampai di sini nggak perlu sampai 3 bulan sampai 6 bulan nganggurnya ya. Karena sebenarnya kalau kalian sudah menghasilkan duit di sini, overall barang-barang di sini tuh sudah affordable banget buat kalian. Jadi karena kan penghasilan kalian di sini ya bisa lah ya untuk beli barang-barang di sini, harganya sudah sesuai dengan gaji kalian, seperti itu sih. Nah tapi kalau yang teman-teman mau yang berhemat, yang hemat banget, nggak mau belanja-belanja di sini ya monggo aja sih. Mungkin agak repot karena bawaannya bakalan berat, tapi ya balik ke pertimbangan kalian masing-masing aja, seperti itu. Dan satu tips dari saya, kalau kalian mau ke sini dan kalian sudah join di grup-grup orang-orang yang anak WHV yang sudah di Indonesia, di Australia, kalian bisa open just tip gitulah intinya. Jadi kalian bisa jual bagasi, lumayan loh. Biasanya dibayarnya per kilo itu sekitar 10 sampai $15. Lumayan kan itu buat nambah-nambah uang jajan kayak gitu kan, apalagi kalau banyak yang nitip. Nah biasanya sih bakalan banyak yang nitip sih, banyak yang nitip makanan atau misalnya nitip bumbu-bumbu, pasti bakalan banyak. Jadi itu salah satu jalan kalian bisa langsung
menghasilkan sedikit duit untuk tambah-tambah ya. Oke, ini sharing saya sudah kepanjangan. Sekarang saya bakal menjawab pertanyaan teman-teman yang udah di Instagram. Semoga nggak terlalu banyak ya. Yang pertama dari Vivel, mau dong Kak infonya apa aja yang perlu dibawa biar nggak terlalu banyak bawaannya. Udah deh ya, saya jelasin ya. Barang dan dokumen penting udah ada juga. Barang-barang yang nggak perlu dibawa apa aja Kak, dan dokumen-dokumen apa aja yang perlu dibawa. Susah ya jawabnya, nggak perlu dibawa apa ya. Pokoknya bawa yang penting dibawa itu, yang selain yang saya mention itu nggak penting intinya. Terus dari Iis CSR, barang bawaan yang paling penting termasuk obat kah atau yang lain? Nah ya, ini untuk obat ini penting banget karena di sini kalian nggak bisa sembarangan beli obat. Ada sebenarnya di kemis obat-obat tertentu, tapi kalau obat-obat yang resepnya agak tinggi dan agak aneh-aneh itu biasanya harus sesuai resep dokter. Jadi kalian harus ke dokter dulu baru bisa beli obatnya. Jadi ya makanya saya bilang bawa obat-obatan yang sesuai kebutuhan kalian ya. Dari Jocelyn Angela, Cimerlin bawa lotion, lip balm, dan skincare gitu nggak dari Indonesia? Iya, dulu saya bawa karena memang sudah saya pakai dari Indonesia. Jadi saya nggak yang beli baru terus bawa ke sini, nggak. Waktu itu memang stok yang sudah saya pakai. Terus dari Livia Mareta, barang yang di Indo lebih murah dari OS? Iya, kebanyakan sih emang lebih murah kalau di Indo ya daripada di OS. Dari Daisy Lala, Kak, bawaannya banyak banget saat pertama kali ke OS, jadi saat pindah-pindah tempat tinggal gimana ya Kak? Nah ini untungnya waktu itu karena saya tinggal sampai di Darwin ya, sampai di Darwin itu saya stay di sana hampir setahun, 7-9 bulanan kalau nggak salah ya. Jadi ya saya susah pindah-pindah tempatnya, dan akhirnya satu persatu tuh barang-barang tuh harus saya buang. Dan waktu itu karena saya baru pulang liburan dari Korea, banyak kan skincare dari Korea itu yang terpaksa saya bawa, itu yang berat juga sih. Dan akhirnya itu saya sharing ke teman-teman housemate saya sih, kayak gitu. Jadi sayang kan kalau kalian harus buang beberapa buku tuh, akhirnya saya harus tinggalkan seperti itu karena ya pas mau move ya ke Brisbane sini biar bawaannya nggak banyak. Oh ya, pas saya mau move dari Darwin ke Brisbane sini, akhirnya satu koper tuh saya titipin di rumah teman. Jadi pas saya mau balik ke Indonesia, saya mampir ke Darwin, ambil kopernya terus bawa pulang. Karena saya gitu loh orangnya guys, sayang sama barang, nggak mau buang-buang. Terus dari Daisa lagi, kalau yang kerjanya di mining yang Vivo gitu Kak, barang bawahnya bolak-balik dibawa semua ke site-nya. Nah ini yang saya maksud guys. Jadi makanya kenapa kalian harus packing light, karena misalnya kalian mau kerja FIFO itu fly in fly out. Nah kalau misalnya kalian mau berhemat kan, mending sebaiknya kalian nggak usah ngeren kan pas kalian di site, pas kalian di kerjaan. Jadi kalau bawaan kalian sedikit, misalnya satu koper doang ya, itu dibawa semua ke site. Jadi pas kalian pulang dari kerjaan kalian tinggal nyari hostel atau nyari hotel yang murah gitu kan, nggak perlu ngeluarin duit banyak. Jadi ya kalau memang teman-teman ada planning untuk FIFO ya bagus sih kalau misalnya bisa packing light. Terus dari Lungo Wonder, penting nggak bawa elektronik cewek, misalnya hair dryer, catok? Tergantung sih guys. Kalau memang kalian benar-benar nggak bisa hidup tanpa alat ini ya bawa aja sih. Tapi sebenarnya di sini murah kok. Catokan tuh ya, Remington ya, tuh merek Remington. Tapi itu lumayan loh. Itu kalau pas diskon tuh ada loh $20, 200.000 doang. Ada hair dryer yang $15 doang. Jadi ya kalau memang packingan kalian banyak banget dan itu nggak cukup, itu kalau buat saya sih itu bukan hal yang penting banget ya. Jadi saya nggak bakalan memasukkannya di prioritas karena di sini murah. Terus dari Kevin Dan, cari cairan kayak lotion gitu ada maksimalnya kan ya Kak? Atau nggak ada? Soalnya kalau di Changi, oke, kepotong. Ini kalau misalnya cairan gitu, kalau kalian masukkan di bagasi ya nggak ada minimalnya. Tapi kalau misalnya kalian hanya bawa, nggak beli bagasi dan ditenteng ke kabin ya ada minimalnya. Jadi ya jangan bawa banyak-banyak ya. Kalau laki-laki ya kayaknya bisa backpack doang ya. Jadi ya enak, makanya dia tanyanya seperti ini. Kalau perempuan sih saya yakin pasti bakalan beli bagasi. Terus dari Anis Febrianti, barang-barang dan dokumen-dokumen penting, udah ya. Terus dari Lungo Wonder lagi, apa coba yang kamu bawa dulu Kak? Udah ya, aku mention. Dari Shalina Rara, bawa diri dan keyakinan. Nih, bener nih. Dari Bening Nuraini, Kak bawa berapa koper dulu pas first time ke Aussie? Sekalian tips simple backpacker Kak.
Nah itu yang aku bilang dulu, sampai saya bawa 2 koper, dan saya nggak saranin teman-teman, kalau bisa sih 1 koper aja udah cukup ya, biar gampang kalau mau move, apalagi kalau teman-teman belum tahu bakalan kerja di mana. Terus Surya Nacen, Kak, apa ada outfit khusus interview, barang apa yang bagus dibawa dari Indonesia dan sebaliknya beli di OS aja? Ini ada beberapa yang sudah saya jawab ya. Dan untuk outfit yang interview itu sebenarnya di sini nggak ada yang harus rapi dan sebagainya, itu nggak ada, maksudnya nggak harus yang formal gitu, nggak perlu. Kalau kalian, tergantung kalian ngelamarnya apa. Dan kalau di hospitality sih kadang-kadang hanya perlu kadang-kadang t-shirt aja cukup kok, apalagi kalau misalnya kayak waitress, kitchen hand doang, seperti itu, nggak perlu yang gimana-gimana. Dari Ervin Leaks, dokumen dan barang crucial apa aja Ci buat persiapan 1 bulan ke depan? Pertama touchdown, udah ya. Terus Syafa Anissa 25, dari persoalan baju, barang dan obat-obat, makan apa aja yang harus dibawa, udah ya. Dari Isan Yaomia Lafgani, aku mau tanya aja, first impress Kak Merlin nyampe di OS. First impressnya pas nyampe di sini pelongoan, hah? Australia itu kampung kayak gini. Jadi kalau kalian nyampe di Darwin jangan kaget lah ya, lihat yang sepi itu dan sekampung itu. Kecuali kalau kalian ke Sydney dan Melbourne ya pasti beda lah impresnya, paling ya pelongoan, lihat kota besar, apalagi kalau kalian dari kota kecil. Terus first impresnya yang lain adalah bahasa Inggrisnya yang bikin saya pelongoan juga, karena saya nggak paham belas, apalagi kalau yang ngomong laki-laki itu susah banget. Dari Refsiela Harki, butuh bawa laptop nggak sih Kak? Atau masih bisa by phone gitu buat daftar dan bikin CV? Laptop nggak terlalu, buatku ya, saya nggak bawa laptop tuh nggak terlalu penting sih, karena semuanya bisa by phone. Dan kalau teman-teman butuh laptop pun sebenarnya bisa ke library, kecuali kalau kalian nggak mau repot ya monggo aja sih bawa laptop kalau mau. Atau misalnya kalau teman-teman YouTuber atau yang harus mengerjakan bisnis dan kerjaannya di laptop, yang harus bawa lah. Kalau saya selama ini sih nge-play-nya tetap dari handphone ya, jadi saya nggak terlalu butuh. Oh ya, ngomong-ngomong soal CV, untuk berhemat sebaiknya kalian bawa CV sih dari Indonesia, jadi pas kalian nyampe di sini bisa langsung nyebar-nyebar CV. Tapi nggak terlalu mahal juga sih jatuhnya, karena di sini kalau kalian print di Office Work 1 lembarnya itu 8 sen, which is 800. Mahal ya? Murah ya? Berapa sih di Indonesia sekarang? Kalau sekarang sih saya merasa itu murah, karena dibandingkan di library itu 20 sen itu iya 2000 loh. 2000 di library, kalau di Office Work itu 800 doang. Mila Hamid, iya Kak, barang yang dibawa misalnya baju tidur berapa, terus apa aja yang nggak boleh dibawa? Aku nunggu banget Kak. Yang nggak perlu dibawa ya tentunya drugs ya, barang-barang tajam kayak gunting tuh harus masuk ke bagasi, nggak boleh di hand carry ya. Terus mungkin yang nggak boleh dibawa tuh kalau misalnya makanan-makanan yang nggak jelas produknya apa, itu pasti bakalan disita kalau kalian kurang beruntung ya. Kalau baju tidur bawa 1 aja cukup ya, habis pakai cuci gitu kalau bisa, biar ringkas. Apa yang orang biasanya mikir harus dibawa tapi ternyata nggak penting-penting banget? Ini mungkin rice cooker. Beneran serius, ada yang mikir bahwa harus bawa rice cooker tuh nggak penting-penting banget sih, karena sebenarnya kalian bisa masak nasi di kompor kan ya, dan biasanya tuh ya tempat kalian landlord kalian tuh sudah punya, biasanya sih seperti itu, jadi kalian bisa pinjam punya mereka, jadi itu nggak penting banget sih. Terus bawa ijazah itu nggak penting banget, karena ijazah kalian tuh nggak berguna di sini. Terus apa lagi ya, belum kepikiran yang lain, ntar ya di komen kalau misalnya ada kepikiran yang lain ya. Terus dari Talita Nisha lagi, idealnya berapa pasang baju dan sepatu Kak, especially for student, atau bebas deh? Ini sebenarnya bebas sih sebenarnya, karena tergantung dari gaya kalian ya. Kalau misalnya kalian tipikal orang yang harus tiap hari ganti, atau kalian suka gontangan matching-matchingan, tentunya barang bawaan kalian bakal banyak. Tapi kalau kalian orang yang santai aja, nggak perlu banyak sih sebenarnya. Terus satu lagi dari Talita Nisha, things yang kadang nggak kepikiran bawa padahal harus banget dibawa. Mungkin peniti. Nggak tahu ya teman-teman kepikiran nggak sih, tapi itu urgent loh kadang-kadang, dan di sini tuh harganya mahal, lumayan mahal juga. Nggak tahu sih, saya nggak pernah beli karena saya bawa dari Indonesia, dan sampai sekarang tuh saya masih punya stok. Jadi itu lumayan penting sih. Dan mungkin alat-alat yang buat jahit-jahit gitu ya, itu penting nggak penting sih sebenarnya, tapi kalau misalnya lagi butuh ya penting. Jadi ya misalnya button baju kalian lepas kan penting banget kan, apalagi kalau pas urgent mau pakai ya. Yang lain belum kepikiran ya.
Terus dari Rama Hardi, terutama outfit Kak Mer, misalkan kalau ke sana bulan depan bawa apa, kalau bulan Juni bawa apa, gitu-gitu sih. Nah ya ini kalau kalian bakalan ke city yang ada 4 seasonnya, yaitu kalian perlu lihat sih memang winternya kapan. Kalau di sini kebalikan ya sama Amerika. Kalau di Amerika kan winternya pas Desember, di sini malah itu musim spring. Winternya itu sekitar Juni, Juli, Agustus gitu. Jadi ya berbanding terbalik ya sama di Amerika. Jadi untuk lebih jelasnya mending kalian cek di Google ya. Kalau misalnya kalian berangkat bulan Juni, misalnya kalian mau ke Darwin sih, itu pas mau dry season. Jadi kalian nggak perlu bawa barang yang tebal-tebal karena itu bakalan dry season. Lalu tapi kalau misalnya kalian mau misalnya ke Sydney pas di bulan Juni, itu winter. Jadi ya itu kalian harus banget bawa jaket-jaketan. Dari Lincan, nah makanan Indo, bedding, spray, baju dingin or baju summer, rice cooker, dan alat masak. Makanan Indo boleh, tapi kalau bedding ini nggak perlu ya. Spray ini nggak perlu menurutku. Baju dingin itu tergantung kalian kemana. Rice cooker dan alat masak ini nggak penting banget menurutku. Maksudnya penting, tapi maksudnya aduh itu bakalan memberatkan teman-teman sendiri. Bayangin kalian bawa rice cooker gitu kan ya, dan di sini tuh hanya $20 gitu loh guys, hanya 200.000. Maksudnya kalau kalian sudah kerja, nunggulah. Kalau masih belum kerja bisa masak di kompor aja. Kalau memang benar-benar nggak bisa ya pas sudah mulai kerja, $20 tuh hanya 1 jam kerja kalian. Jadi ya beli di sini aja lah ya. Terus udah itu doang. Semoga ini cukup membantu ya buat teman-teman, dan mohon maaf kalau videonya kepanjangan. Dan kalau misalnya ada yang nggak jelas lagi, masih belum jelas, silahkan leave komen di bawah, ntar saya coba jawab ya. Thank you for watching and I'll see you next video. Bye bye.